Dalam kondisi ibu sebenarnya jiwanya tuh nggak ada. Bapak tuh lagi kesusup sama orang jahat. Bukan bapak sama ibu yang jahat, tapi ada orang jahat. Ngobrol sama bapak ibu itu, emosi gue naik turun gitu loh. Selamat datang di YouTube channel indie.go.travelers. Teman-teman, video ini lanjutan dari video sebelumnya ya, yang kalau kita masih ngebahas tentang beberapa waktu yang lalu kita subscriber kami minta untuk rumahnya dibersihkan. Nah, ternyata Mars sama Adam sudah mendeteksi bahwa sebenarnya makhluk astral yang ada di rumahnya itu yang ngeganggu, pokoknya itu makhluk astral yang ada di rumahnya itu kita Mas sama Adam sepakat nggak ganggu gitu loh. Sumber masalah itu ada di kedua subscriber kita ini gitu, penonton ini Traveler ini gitu. Ternyata karena sosok yang menjadi makhluk yang buat nyantet sama Mel itu masih ada di ibunya gitu. Oke. Nah, gue kasih lihat video dulu kali. Gue kasih lihat video bagaimana Mars sama Adam proses mereka ngebersihin si bapak sama si ibu. Nanti mungkin ada gue akan ambil beberapa cerita aja yang bisa gue masukin di konten ini karena selebihnya hubungannya privasi ya, gitu. Nanti jadi teman-teman seperti ini waktu itu Adam sama Mars ngebersihin bapak di rumahnya. Sebenarnya gini, kita logika ya kayak itu. Nah, satu lagi yang ini harus aku berani. Kalau aku kan tadi saat aku ngeluarin energi, bapak ibu kerasa kan, itu logis nih. Nah, itu udah sebuah tanda sebenarnya dalam kasus-kasus yang pernah aku dalami. Bagi yang nggak ada energi negatif di badannya itu nggak bakal ada rasa. By phone aja kadang-kadang, Mas aku ada sesuatu nggak sih? Oke, kita diam 1 menit. Kita fokus, kita transfer energi karena negatif positif tuh nggak bakal bisa ketemu. Jadi akhirnya Adam gesekin. Kalau dia negatif, kalau dia positif itu aman-aman aja sih. Tapi kalau dia negatif ketemu positif, dia akan hidup gesek. Kalau bapak tanya ada sesuatu nggak? Ya bapak ada, ibu ada, gitu. Yang jadi masalah, aku telurusin dulu satu. Jangan pernah mau berpikiran tentang ada sesuatu di badan kita, karena itu merusak. Karena banyak kasus yang aku dapetin adalah mereka bilang aku ada sesuatu. Nah, ada sesuatu ini terkadang itu bukan buat pelindung, malah dia ketemu di jalan dan dia ngikut dan dia ngaku-ngaku adalah ini bukan cerita Adam, tapi kasus di lapangan. Ada 10 tahun. Mars juga sama. 10 tahun. Kalau kasar secara kasus itu banyak pembohongan. Jadi please tutup yang begituan, karena konteks itu hanya membuat sebuah lubang yang buat kita jadi gampang sakit, gampang stres, dan yang ada kita negatif terus, gitu loh. Nih beda nih, intinya gini, di saat manusia ditempelin astral, dia akan terkontaminasi pikiran secara nggak langsung, gitu, pasti, gitu. Makanya kadang-kadang gampang marah. Kalau bapak ibu punya kenalan dukun, hawanya gak enak. Hawa nggak enak, pikirannya orangnya itu gampang marah, gampang stres segala macam karena dia nggak tenang. Karena apa? Ada pikiran dia yang bukan pikiran dari diri dia sendiri, karena si astral tersebut. Kayak dari temen saya dikenalin, katanya bagus katanya kiai katanya. Dari Bandung, daripada terus kemudian di sini kayak apa tuh? Tulisan-tulisan udah masukin pasal. Saya dibilang kiai kebungan kiai kebungan datang ini nggak boleh Pak Bu, ini malah manggil ini malah manggil ini dia kayak satelitnya gitu. Tapi sama dia ini kan dia lagi senyum sama saya, ringis nih satu mau tugas mau itu aku dibakar kayak marah gitu. Kadang tuh ya Pak, tukang pijit tulang aja itu mereka pakai supaya bisa
tinggal begini itu sembuh. Tapi ketika kita orang yang netral, nggak ada sisi negatifnya, itu akan lihat oh mijitnya pakai ini tuh, itu akan berefek ke badan. Itu pun temanku ngalamin kayak gitu, dia patah tulang, dia udah banyak kenalan kayak gitu, diurut, disembuh apa segala macam, membaik. Tapi ketika ketemu lagi, nggak bagus nih, ini harus dibuang, karena kalau enggak nanti akan susah meninggalnya. Secara nggak sadar sebenarnya itu mempengaruhi. Sembuhnya bukan dari makhluk astral. Sembuhnya pakai enggak ditempeli makhluk astral, tapi pakai kekuatan lain. Banyak yang kayak gitu. Ya kalau Jadi saya berarti yang tadi kakak bilang itu seperti kayak hati saya nih, bilang kayak hati saya nih yang ngomong di situ tuh ada kosong, kayak gitu. Terus nanti saya lagi ke atas nih, tapi saya ngeliat dulu, saya marah sana gitu, di belakang itu ada dulu. Gitu. Terus yang tadi kakak bilang yang kakak bilang yang retakan tadi, itu sebelum Kiai itu ngomong retakan itu saya udah curiga kan, curiga karena pernah ada yang keluar dari itu. Oke, sesuai dengan ketemu tadi Pak. Jadi konteksnya apa ya? Aku sih jujur dengan semua kasus yang pernah kita lewatin, intinya kita tetap jadi manusia biasa aja. Kalau untuk konsumnya niatnya bahagia, gitu. Tetap dari kita dan Tuhan, gitu. Kalau ada embel-embel astral di badan, ya itu buat aku sih ada resiko terkontaminasi pikiran. Satu sisi kita lebih sensitif, gampang marah, itu pasti. Lebih sensitif, gampang marah, karena kita ada sisi pikiran bukan pikiran kita, dan kita nggak bakal luwes. Iya, jadi manusia biasa aja. Kalau untuk konsumnya niatnya bahagia, gitu. Tetap dari kita dan Tuhan, gitu. Kalau ada embel-embel astral di badan, ya itu buat aku sih ada resiko terkontaminasi pikiran. Satu sisi kita lebih sensitif, gampang marah, itu pasti. Lebih sensitif, gampang marah, karena kita ada sisi pikiran bukan pikiran kita, dan kita nggak bakal luwes. Iya. Gimana sih, ibarat Mas punya teman, Mas ada masalah sama orang, yang namanya teman udah hantem kayak gitu. Sering itu tuh kota-kota besar. Sama ini kan tadi kan juga masuk ruangan saya, masuk kamar. Terus saya sering kadang dia ngomong, di antara mereka ada yang ngomong kalau saya suka muhafal Al-Quran, pakai kaset. Kalau aku nangkap dari lihat kejadian sebelumnya, ketika masuk di rumah, ini harus tracking dulu kan kejadian apa aja ada yang di rumah dan segala macam. Tadi ya ketika masuk setiap ruangan pun begitu. Aku nangkap yang tadi Bapak bilang, setel itu bukan dari makhluknya, tapi dari kejadian yang terjadi di rumah. Jadi Mars melakukan flashback apa yang terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang di sini gitu. Mars melakukan itu. Terus kalau saya setel Al-Quran itu lewat kaset itu, lewat radio itu apa reaksi mereka apa? Makhluknya Dia menghindar. Kayak apa ya? Nyeleneh itu jadinya. Oke. Ya maksudnya mungkin ini akan sedikit sensitif ya Pak. Iya. Tapi memang tadi Madam sama Mars sudah ceritain kalau makhluk ini sifatnya pembohong. Mungkin ada lagi culas gitu. Nah, ketika Bapak memutarkan kaset tadi, tapi yang sebenarnya soalnya kalau tadi dibilang kan sebenarnya yang sumbernya ini hatinya masih belum beres gitu. Alat itu jadi kurang berfungsi karena hati Bapak belum beres gitu kan. Jadi kayak nyeleneh aja, jadi ngeledek gitu loh Pak. Luar biasa. Lebih baik kalau memang mau itu Bapak dan Ibu yang melakukan langsung. Jangan disetel kaset. Iya. Kalau mau disetel kaset juga yang nggak apa-apa. Tapi gitu, reaksi mereka yang kayak apa sih? Jadi kayak Jadi harus oke. dari diri kita. Jadi sebenarnya gue nggak apa-apa.
Istilah gitu Ya takut tahu sih, aja. mungkin takut cuman Ini. aku kan dari dulu gitu. Berapa kasus rumah kan ada spot kadang-kadang entah kamar tamunya, entah ruang tamu, entah berapa kondisi sering ditinggalin. Lantunan ayat suci itu hanya menetralisir di saat dia hidup, dia berjalan. Saat nyala. Nah, Kalau Bis- udah mati ya udah dia mati. balik lagi. 15 menit setahu Adam, 15 menit ke atas dia akan back to basicnya. Jadi menghindar doang. Iya, benar Kayak banget. kita di setelin musik Jauh, kita yang Yang nggak suka. Iya, jauh sebentar gitu. Mungkin karena bukan belum tentu menjauh, mungkin cuma diem aja. jadi ya, Pura-pura diem aja. menjauh. Menjauh, kadang-kadang jauh. Iya, karena konteks apa ya? Rumah itu kalau selama ada di lapangan, rumah itu ibaratnya, ya sebenarnya kuncinya itu orang yang punya rumahnya. suhu badan ya Iya. panas. Bukan ya, hati. Oh, Kalau iya, hati panas. orang yang di rumah itu baik, fine-fine aja, semua akan ikut circle-nya akan sama. Tapi kalau dari hati dari setiap orang rumah itu pada hatinya nggak baik, ya Terus saya itu juga gini Pak, saya itu di dalam hati saya itu ingin kembali seperti sebelum kejadian. Mungkin Bapak baca nggak di hati saya? saya baca mas, nggak pak gini, ada Saya- simbol nih, bapak diem, tapi pikirannya mah tuh kayak ngenes. Iya. Nah itu udah itu memori. Aku jujur, aku menghargai sebuah memori. Nah itu udah menjelaskan bahwa bapak serius nih. Mungkin kalaupun istilah kasar bapak cuman, maaf ya Bu, bapak drama, ya mungkin aku biar mas aja yang ngurus. Aku sih jujur dalam hati Loh, aku kok biar Mars? Kita Lempar. takut langsung. karena kadang gini, Lempar. karena aku tipikal orang yang agak nyeleneh dalam kasus. Ya Bisa aku baca mau ngobatin baca orang, apa. ya aku ya suka-suka aku gitu loh konteksnya. Tapi aku mau ke murni gitu loh. Ya bapak bisa kasar ya, ini bukan drama gitu loh. Jadi aku mau bisa kasar turun gitu loh konteksnya. Jadi saya gitu Kak, saya tuh kalau saya bisa tuh berpikir, kenapa ya saya kok harus ngalamin cobaan itu Musibah. ibaratnya gini nih, kalau saling saya lewat jalan, kalau saya masih bisa mundur, kalau saya masih bisa mundur ya bisa maksudnya bisa mundur, saya melihat di jalan lain deh. Oke, Mas Bobi keluarin alatnya. Keluarin alatnya. Itu juga makanya kenapa aku memilih untuk ya udah kita bantu deh gitu. Karena kalau aku sebenarnya nggak suka yang kayak gini-gini gitu. Tapi kalau misalkan memang perlu ditolong, perlu dibantu kan harus. Dan bukan karena Bapak kenal sama kakaknya Mars ya. Tahu. Kita baru tahu sekarang ya. Ya kalau kita kan udah tracking Iya. sebelum kita datang ke sini, ketika dikabarin jadwal hari Minggu, setelah itu langsung cek dulu rumahnya, cek dulu orang-orangnya. Sempat ada kebayang itu ya. Jadi saya tuh itu tak kiri saya tuh itu pengen kembali ke zaman dulu. Saya masih belum pernah kesandung apa-apa, sama dia dipercaya, sama dia diyakini, dan dia juga sudah malam nggak marah-marah dulu nggak pernah kayak gini. Dia sering bercanda, sering ketawa, anak-anak saya juga sering. Ini kejadiannya Pak itu sejak tahun berapa sorry Pak? 2014. 2014 ya. Sejak 2014. Oke. Oke. Nanti aku beresin ke ibunya. Oke. Jadi sekarang Mungkin ibunya di sini. lo perlu deket sama ibu atau gimana Mas? Cepat. Jadi Mas Bobi ganti. Iya. Gimana Mas? Ketangkap kamera dong. Nggak apa-apa sih, ini juga nggak apa-apa. Tapi aku boleh pegang tangannya dulu. Kalau mulai pusingnya nggak bisa ditahan bilang. Sambil ngobrol nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan ajak dulu. Oh, jangan. Oke. Dam. Mau nanya Dam. Sebenarnya sudah Mas lakukan ini apa Dam?
yang sedang Mars lakukan ini apa? Pengobatan non medis lebih tepatnya. Oke. Karena dia lebih concernnya Mars lebih fokus di astral yang ada di si badan ibu ini gitu. Karena konteks gue udah nyari-nyari ke atas, pusatnya sebenarnya energi, memang pusat energi di atas, tapi astral itu beradanya di dalam ibu. Oke. Dan kondisi ibu, sambil lu dengerin mas ya, dalam kondisi ibu sebenarnya jiwanya tuh nggak ada. Oke. Jadi istilah kasar, sebagian yang mengisi badan ibu sebenarnya itu astral. Gitu kondisinya. Makanya dia bilang kalau setiap masalah tuh, wah kayak diputar-putar. Nah konsep orang ini, gue dapetin konsep ini di saat orang bunuh diri karena astral. Ini pernah gue dapetin. Jadi berapa kasus orang bunuh diri, ternyata ada bunuh diri murni, ada yang enggak. Nah bunuh diri nggak murni adalah konteksnya ada astral di situ, dia membicarakan seperti itu. Nah biasanya masalah berapa kasus dia akan muter-muter masalah yang besarnya itu, diputer-puterin sampai dia drop banget, dia drop tanpa mikir panjang, akhirnya selesai. Jadi dibuat sepertinya udah masalah lo gak bakal selesai. Gitu. Nah gitu, dan dia akan selalu membuat dia itu sendiri tanpa ada siapapun. Merasa kan? Walaupun ada keluarga, dia nggak merasa hampa. Isinya hampa terus. Iya, ciri-ciri ini sih udah menunjukkan ya ibu jiwanya udah diculik astral. Kita ngomong jiwa ya, bukan roh. Iya. Roh dan jiwa. Ya kalau lu udah ketam dong. Katanya jangan fokus, fokus. Gitu jadi. Jadi yang dilakukan mas adalah pengobatan medis. Jadi nggak perlu ya istilah kasar. Kondisi ini fokus sama si astral di badan ibu. Ya sih. Tapi nanti 2 hari atau 3 hari ke depan kalau misalkan mual-mual atau gimana, kabarin Kak Bobi. Takutnya ada bentrok energi dari yang lain, yang dikirim yang baru atau gimana. Dia ikut aku aja juga nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang sosok apa astral yang karena harus digaranti kan, iya. Dia nggak bisa balik, dia harus digaranti untuk dia juga aman kan. Oke. Salah satunya untuk mengeluarkan. Oke, jadi astral yang tadi ada di ibu, tadi yang diceritain Adam, udah ditarik sama Mars, dan akan coba dibawa sama Mars. Masalah nanti mau diapain itu nanti terserah Mars. Itu ya Bu, Pak. Ya. Nanti kabarin kalau misalkan ada itu, kabarin biar aku transfer energi ke ibu supaya dijaga, dibikin benteng supaya nggak ada yang masuk lagi, nggak dibikin aneh-aneh lagi. Kalau misalkan ada mual atau apa, takutnya ada bentrok energi, belum sinkron. Jadi menteri kalau menteri itu kalau mau, saya nggak suka sama menteri itu, dilewatin sama dia 3 miliar. Alhamdulillah. Udah nggak mau orang di Polda Metro Jaya itu diperiksa polisi nggak ada yang mau. Rebutan itu enggak, itu dapat para orang. Tunggu dulu dong kan, aku ngomong kita kan nggak pernah aku potong. Terus Itu kan bentuknya opsi kan, makanya saya minta Nabi Muhammad hadir di sini. Apa hadir Nabi Emang Muhammad ya? komunikasi kita nggak lancar, jadi ya sudah. Gimana mau cocok? Berarti Nggak mungkin apa-apa itu yang harus dibenahi. Iya. tapi saya tanya, ibu sayang bapak nggak? Sebetulnya sayang, tapi sejak dikhianatin saya tinggal segini kali. Tadinya 100%, sekarang paling 5%. Enggak. Kamu ngomong sampai gimana? Kalau gitu aku yang matang kalau gitu. Bu, aku kasih tahu. Kemarin aku barusan banget nanganin klien. Dia orang Papua. Jadi sebenarnya asli sih orang Toraja, tapi tinggal di Papua. Ya, dia ada kasus sama. Kasusnya ada perselingkuhan dari suaminya. Suaminya kena korban auranya si cewek, akhirnya selingkuh lah mereka. Nah, pas aku cek, aku kasih tahu Mbak, hati-hati. Cewek ini udah biasa buat ganggu laki orang. Kenapa gitu, Dan?
Intinya hati-hati, jangan gampang terprovokasi. Kalau Mbak sayang sama keluarga, terprovokasi maksud lo gimana? Intinya dia akan membuat cara-cara intinya supaya Mbak gampang marah, Mbak ribut, Mbak berantem, Mbak cerai. Oh jadi maksud lo gini kali, gue kan pernah ngechat dia ngata-ngatain si cewek itu, tiba-tiba diblokir. Oke. Dan suatu ketika dia buka 2 hari kemudian, dia buka blokirannya, tiba-tiba dia bikin statusnya foto sama suaminya, sengaja. Dia buka blokirannya. Nah, panas dong si istrinya. Nah, dari situ kita bisa nilai bahwa si cewek ini sengaja buat ngancurin rumah tangga ini. Nah, jadi istilah kasar, Bu. Bapak tuh lagi kesusup sama orang jahat. Bukan bapak sama ibu yang jahat, tapi ada orang jahat. Oke? Nah, dia selalu nah itu kan sebenarnya ibu kan udah tahu ini yang jahati orang ini bukan bapak atau ibunya. Oke? Iya, orang ini memang niat buat ngancurin, kan ada niat jahat. Emang udah ganti-ganti berapa laki. Nah, gitu kan. Dari ibu kan di situ kan belajar. Nah, satu sisi jelek, kalau ibu emang sayang sama bapak, ibu harus tahu istilah kasarnya ini bukan bapak yang kemarin melakukan. Nah, emang istilah kasar kan aku bilang orang kepelet itu hati dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kayak nggak sadar, kayak aneh. Dia kayak nggak bisa ngontrol apapun itu. Jadi yang ibu lihat kemarin, yang bapak ucapin kemarin itu bukan bapak. Dengan mulai detik ini, bapak pasrahin semua ya. Iya. Kata-kataku ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Mulai detik ini, hamba pasrahkan hidup dan mati hamba atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama dengan keluarga kami dan sama dengan keluarga kami. Nah, itu dia. Yang pertama kita akan bahas dari Mars. Jadi waktu itu lu sampaikan kan ke ibu bahwa ibu ini sebenarnya masalah ada di ibu gitu. Nah. Karena dari pertama kali nyampe di rumah terus kita sempat ngobrol dulu. Gue langsung nembusin ke ibu. Oke, ini masalahnya ada di ibunya nih. Dari foto gue juga udah yakin ini ada di ibunya. Makanya ketika nyampe situ gue langsung nanya sama bapaknya, Pak ada siapa aja di rumah. Gue berharap banget itu langsung ada ibunya. Pas banget ternyata ada ibunya kan. Langsung pas ngobrol langsung kalian pada ngobrol, gue coba cari ini sumber masalahnya di mana ya, ini siapa yang kirim nih, siapa yang suruh dan segala macam. Akhirnya ketemu, abis itu gue langsung bilang sama Adam, ini dikirim, ini santet, ini diguna-guna, ada yang nyuruh. Terus tapi jangan tapi jangan terlalu percaya dulu ya. Kita keliling, abis setelah keliling yang tadi ternyata memang bener nggak ada nih, ini emang santetan. Ya udah kira baru deh tuh caranya gue untuk nyembuhin dia. Pertama pasti harus dikeluarin dulu nih makhluk yang ada di karakternya dia nih, harus dikeluarin dulu yang udah jadi satu sama dia. Makanya gue tarik energinya dulu keluar. Tapi harus pastiin bahwa itu nggak ngeganggu juga sama dia, karena takutnya karena udah kelamaan jadi satu sama badannya dia, ketika ada energi yang ditarik pasti ada perbedaan dong. Gitu kan, sama aja kayak lo jadi mau sakit gitu. Ada karena nggak balance kan. Di fisiknya akan terasa itu. Gitu. Akhirnya pelan-pelan nih keluarinnya, udah keluar, tenangin dulu. Adam tetap ngobrol sama bapaknya, coba untuk tutup ini sama bapaknya. Akhirnya kalau bapaknya sih nggak ada apa-apa, kita cuma ya masih ada sisaan-sisaan lah gitu, sisa-sisaan peletnya. Cuman udah kita itu cuma udah tinggal dinetralisir doang gitu. Kalau ke bapaknya juga hanya ngebersihinnya dengan cabutin sisa-sisanya gitu. Ketika ibunya lagi prosesi sama Adam, setelah sama gue tuh sama Adam, di belakangnya Adam itu gue nyabutin akar-akarnya. Ya karena ini videonya gak kita ambil karena emang pesannya dari yang punya rumah, mereka gak mau terekspos gitu ya. Tapi Mars kayak mencabutin sesuatu nih. Itu apa aja Mars yang mencabutin? Itu kan apaan tuh? yang paling sakitnya dia kan maksudnya di kepala kan. Nah ya, di kepala itu tuh dia ada paku-pakunya gitu. Terus kalau di bagian badannya juga tapi kayak uratnya, jadi uratnya tuh kayak ada talinya gitu loh, keikat gitu. Nah itu dicabutin dulu satu-satu, dibukain dulu satu-satu. Jadi beneran kayak lu ngeliat itu paku. Karena gue ya, karena gak ada gambarnya ya, tapi nanti ada gambarnya pas Mars
cabutin bener-bener yang ada di bapaknya. Itu kan bersama kok. Beneran Itu kayak sama kayak Mars nyabutin kayak paku gitu. Anjir, gue bilang. Ini paku yang bentuknya sebetulnya buat kayak paku buat tembok tuh kalau yang panjang-panjang. Anjir, panjang. Terus yang gede-gede gitu loh bentukannya. Serius, Nah kayak gitu itu harus dicabutin, kalau enggak malah jadi penyakit nanti. Wow. Kayak sama aja itu kayak senjata gaib yang bukan buat lo, yang ngirim gitu ya, yang jadi sakit. bisa bikin sakit badan. Aduh, karena efeknya begitu banget gitu loh. Adam deketin, pusing langsung, parah banget. Makanya gue putusin, oke, Adam coba untuk netralisir lagi, ngambil auranya, gue pakai cara gue untuk langsung ngambilin satu-satu nih akarnya sebelah mana. Itu kan ada kalimat khusus lucu yang Mars bilang. Itu Mars bilang gini, itu kalau Adam pas ngedeketin si ibu terus ibu pusing terus gue ke sebelahnya ibu. Tunggu, suara apa sih? Ini di atas. Di atas ada siapa? Anak ngikuk. Iya. Ngikuk. Enggak, itu bukan suara makhluk, itu suara tikus kali. Untuk apa? Enggak ada. Iya benar. Ganggu betul. Iya, ada satu kalimat yang kalau pada saat ibu dideketin Adam tuh pusing, terus kalau Mars gue sebelahnya ibu juga lah, didepetin si ibu bisa jomplang katanya ambiar. Ya iyalah ambiar guys. Langsung amburadul itu. Langsung berubah Iya. kesurupan gitu. Karena kan kayak dipaksa untuk ya udah sini lo lawan makin kita terancam berdua gitu. Dia langsung akan berlaku yang aneh-aneh. Oh, wow, gitu. Makanya Mars juga sempat agak jaga jarak ya. Gitu, Jadi kalau Adam yang mau ngedekat ya udah Adam yang ngedekat. Ya, Marsnya kejauh, tapi kalau Adam yang ngejauh, Mars yang ngedekat gitu. Aduh, begitu ya. Gitu. Jadi beneran lu kayak nyabutin paku ya. Harus dicabutin dulu satu-satu karena itu udah jadi berakar kan. Terus mau kita cuma tarik pas itu kan gue nariknya dari tangan kan. Narik dari tangan, ternyata oke, masih banyak nih sisanya, ya udah cabutin pakai satu-satu. Begitupun juga di bapak. Nah itu paling kayak sisa-sisa yang ya energi buruknya, tapi nggak terlalu banyak. Itu cuma kayak belenggu-belenggunya doang gitu. Oke. Nah, yang menarik lagi di situ Adam menggunakan media telur. Kenapa telur, Mars? Bisa narik energi. Oh gitu. Itu kan jadi itu Adam apa ya, kayak Adam pergunakan untuk menghemat energinya dia kan. Jadi dia langsung narik, tinggal nempelin energinya tuh, ketariknya langsung ke telurnya. Jadi masuknya ke situ. Nggak masuk ke tubuhnya Adam. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Nah kalau gue lebih mending langsung aja gitu. Jadi Mars lo ambilin, terus lo kantong, lo taruhin satu-satu nih tekan lo. Ini apa? Gimana ini? Ya iya kan, tinggal taruh di sini, kumpulin dulu, abis udah selesai semua di situ, udah kayak ada ini, anggaplah ini tangan gue nih mangkok gitu. Ini gue bikin ini jadi mangkok. Udah semua selesai, udah tinggal di bumi hanguskan kan. Udah selesai. Oke, ini hasil video tadi. Wah, lebih itu ya, lebih empuk ya. Ya bocor Dam. Ada tisu nggak? Kagak ada lagi Dam. Bocor Dam. Nanti buka yang tadi nggak apa-apa sih. Ini gue bersih gitu. Ya boleh bersih. Jangan kelihatan sih. Encer ya. Encer banget. Encer banget ya. Iya. Gak ada kentang-kentang. Dan kuningnya langsung hancur. Udah. Nggak ada apa-apa. Wow. Emang butuh energi lebih banyak daripada telur. Karena kalau dari telur itu kan udah langsung energinya langsung terkurung di situ kan. Cuman
kayak menurut gue kayak kurang kurang tuntas aja gitu. Lebih enak kalau udah langsung tak bumi hanguskan, udah nggak ada lagi. Oke. Betul. Dan jadi makhluk yang lo tarik tadi itu berarti cuma satu doang yang ada di ibu. Cuma satu emang ada atau ada beberapa mal? Cuma satu, tapi memang energinya lumayan kuat. Lalu yang tadinya ditakutkan adalah kita kan bagi job nih. Gue ibunya, Kak Adam bapaknya. Ketika lihat ibunya ini karena masih orang yang nyuruhnya pun masih ada, gue takutnya akan didatengin yang lebih tinggi lagi daripada ini. Makanya harus pastiin dulu nih ke dukunnya gimana. Nah, tadi yang makhluknya ini, makhluk dari ibunya kayak gue juga udah nggak terlalu diurusin kok gitu. Tapi di satu sisi dia nggak bisa balik juga. Gitu, karena kalau dia balik dengan jobnya dia nggak selesai, itu jadi bumerang juga buat dia kan. Makanya dia minta untuk yaudah gue mau ikut lo tapi lo garanti kalau dia keamanannya si makhluk ini, bahwa dia nggak akan musnah untuk kedua kalinya gitu. Sombong banget. Akhirnya lu bawa, keluarin bawa. Lu taruh apa? Dibawa pulang. Enggak, maksudnya nggak sama lu. Iya kan sama lu kan. Sama gue kan penasaran ya sama lu deh. Di dekat rumah gue banyak sekali kebun-kebun kosong. Masih banyak lahan-lahan kosong ya. Akhirnya lu taruh situ. Enggak, masih banyak. Enggak di ya, lu enggak siapa lu kan. Satu part curai we. Lu enggak siapa kan lu rasain lu. Enggak. Itu gue bawa pulang, gue taruh di dekat daerah rumah gue yang memang masih kosong. Oh gitu. Yang ini bisa nih jadi tempat udah. Taruh situ ya. Jadi masih bisa diajak kompromi sebenarnya. Itu kebiasaan gue. Gue nggak mau langsung datang ke tempatnya mereka terus main bunuh aja atau main kerangkeng aja. Tapi kalau masih bisa diajak diskusi ya ayo gitu. Cari win-win solutionnya yang di lo enak, di gue enak. Masalahnya kalau misalkan gini, kalau kita maksa nih, kita datang ke rumah mereka, terus ngajakin berantem supaya mereka mati atau mereka kita kerangkeng. Mungkin 20, 30, 40 kasus badan lo masih oke. Tapi semakin lama bertahun-tahun lo ngelakuin itu terus nyerang ke energi ke badan lo. Kira-kira badan lo hancur gak lama-lama? Badan lo yang akan rontok kalau kayak gitu. Mau lo asa energi lo segala macam, tapi pasti akan ada bekasnya kan. Sama aja kayak lo abis dibacok, terus lo ke rumah sakit jahitannya masih ada. Nah itu jahitan itu yang bakalan banyak kalau konfrontasinya ekstrem terus gitu ya. Makanya lebih enak kan kalau misalkan bisa duduk bareng sih gitu. Ternyata dia pun sebenarnya mau gitu loh. Asalkan yang penting mereka kan yang penting gue nggak mati 2 kali aja gitu kan. Gitu ya. Waduh, akhirnya dipindahin tuh, udah aman. Dan dia garansi gak akan balik lagi situ. Dia gak akan balik lagi. Karena udah dikasih batas juga kan. Nih gue udah ingetin ya, energi lo kayak gini, kalau lo datang lagi ke sini berarti ya option terakhir, kita pakai cara yang terakhir nih. Kalau kadang kayak gitu, kalau misalkan datang orang minta tolong bersihin, ya kalau misalkan diajak diskusi dia mau cabut ya bagus kan, nggak usah capek-capek. Tapi kalau enggak ya kan cuma pilihannya cuma 2, baik-baik sama kasar. Iya, lu mau pakai cara kasar sama cara halus nih. Ayo nih. Lo nih. Aduh. Tapi emang efeknya begitu ya kalau udah bertahun-tahun gitu ya. Dan ke psikologis tuh beneran ngaruh banget sih. Gue juga berasa di sana tuh ngobrol sama bapak ibu itu emosi gue naik turun gitu loh. Dia tuh orang kan mereka kan paling gampang mempengaruhi mental, mempengaruhi pikiran kan. Habis itu semakin lama mental lo udah makin gak sehat, secara fisik pun lo akan jadi gak sehat kan. Dan nggak tahu ya kelihatan sih dari kedua orang yang minta tolong ke kita itu capek banget ya. Mukanya capek banget gue. Parah deh, pertama kali gue ngeliat bapaknya, ya ampun kasihan. Iya capek banget gue juga. Ya karena akhirnya pas tuh pas dicerita langsung aduh emosional banget gitu. Emosi gue naik turun. Pengen ikutan marah juga nggak enak orang tua ya kan. Aduh.
Ya pokoknya gitu deh, pokoknya gak bisa gue pertama kali gue pertama kali sih melihat hal itu gitu ya, beneran sampai mempengaruhi psikologis banget sih. Nah kalau udah kayak gitu sih, kemarin gue juga sempat ngomong sama Adam, kayaknya kalau udah selama ini dan berpengaruh ini ke orangnya, apalagi udah sampai jadi satu gitu, ya. Itu gue nggak yakin dengan satu kali kita bersihin itu akan bisa. Itu maksudnya bukan bisa, akan sembuh total gitu. Itu menurut gue dan sepengetahuan gue, ketika udah kayak gitu itu harus ada terapinya supaya benar-benar balik lagi. Iya. Gitu. Ya itu sih. Karena susah lah, masa 6 tahun dikalahkan hanya dengan beberapa jam. Iya, benar juga. Membersihkan itu, sedangkan itu udah menjadi satu sama dirinya dia sendiri. Iya, benar juga. Iya sih, aduh. Ya semoga ya. Apaan sih lo? Iya sih, aduh. Iya, Adam juga ngomong gitu karena. Kasian ya. Iya, gue gak habis pikir. Gue di mobil tuh sama Adam ngobrol gak habis pikir gitu loh. Kasian, masa selama 6 tahun udah jadi satu karakter, kita juga sampai. Gue juga ngerasa ketika ibunya ngomong, ini bukan karakter ibu gitu loh. Bukan karakter ibu kayak gitu, ada kayak gitu sih. Jadi yang ampun. Gue di perjalanan pulang tuh. Kalau lo coba masuk ke masa-masa di mana ibunya belum dan bapaknya belum kena masalah ini, lo akan ngelihat seberapa harmonisnya mereka, seberapa sabar ya dua-duanya itu, seberapa ya elah ibunya ngomong nada tinggi aja nggak pernah cuy. Oh, pada saat sebelum kena masalah ini, lo flashback dapat memori itu. Iya, karena kan gue harus tahu nih, ini udah jadi satu sama karakternya belum nih, gitu kan. Harus mundurnya agak jauh. Oke. Jailah, ngebentak. Ya Allah dah. Nggak kayak gue dah pokoknya. Kok kayak lo? Ya kalau ngomong kayak gini aja kan udah dikira memaki kan. Iya. Ya dia enggak gitu. Oke. Dia ya halus aja gitu. Waduh, sayang banget. Definisi wanita halus gimana sih? Nah, kayak gitu. Bener. Tapi kan akhirnya berubah jadi kayak gini, oh berarti ada something wrong nih. Aduh. Ya teman-teman, jadi itu ya, kalau sudah terlalu lama nyatu jadi karakter itu beneran susah banget. Dan kami sih berharap buat mungkin bapak dan ibu yang nonton konten ini, ya itu juga dia juga apa ya, menurut lo beberapa kali kayak bohongin orang gak sih? Iya, itu dia, makanya orang-orang pada kurang ajar banget, pada nggak ada otaknya. Mau bantuin bersihin tapi bilangnya iya saya bantuin, udah tahu orang lagi sengsara malah ditambah sengsara lagi, kan nggak ada otak. Dikerus uangnya sampai berapa belas juta. Iya, jadi emang sebelumnya bapak ini dan bapak ibu ini cerita gitu, sudah ke beberapa kali orang pintar lah ya gitu, dan ada beberapa yang sampai mengeluarkan sejumlah uang yang menurut kami gak sedikit gitu. Jadi iya nggak sedikit, itu bisa beli motor kan, satu langsung cash. Iya itu dia gitu loh. Sayang banget ya, semoga ya kami cuma bisa membantu sebegitu ke depannya kalau emang ya apa sih mas caranya untuk balikin, kan intinya astralnya udah clear nih. Astral udah clear, tinggal masalah psikologisnya kan gitu. Psikologisnya harus sering-sering apa ya, bermesraan lagi kan. Harus diajak, ya pasti jalan-jalan kan. Iya. Positif vibe-nya tuh harus dibangun lagi nih, karena kalian mereka tuh udah kebiasaan dengan maki-makian, marah-marah, ribut gitu ya. Gitu kan, hampir setiap hari ribut. Udah kayak kemarin bapaknya bilang sendiri kan, dalam sehari 5 kali berantem pak. Setiap jam. Setiap ada jam-jamnya. Ada jam-jam ya, jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3. Kan kayak gitu kan, nggak ini kan. Nah kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, balikin lagi positif vibe-nya. Dia pergi jalan-jalan kayak bikin berduaan, momen berduaan. Tapi itu harus bener-bener ya harus memaafkan sih, saling memaafkan ya pasti. Biar clear dulu nih perasaan satu sama lain. Oke, kita tutup ya case ini ya, udah selesai. Beneran totally tutup lembaran itu. Iyalah harus. Karena astralnya kita udah bilang astralnya udah bersih. Astralnya udah bersih, tinggal beneran hatinya masing-masing ya, saling memaafkan. Kekuatan memaafkan tuh cuma dari keluarga itu dan Tuhan
yang bisa berikan sih. Iya. Gitu. Kita nggak ada kekuatan, kita nggak ada kemampuan untuk masuk ke situ. Itu bukan ranah kita gitu. Itu udah ranah masing-masing. Iya, lo nggak bisa dari lu, dari orang luar tuh. Pokoknya sekarang lu udah memaafkan. Nggak mungkin. Nah, iya. Nggak mungkin seperti itu. Jadi emang beneran sekarang tinggal saling memaafkan. Udah nggak usah bahas-bahas lagi masalah yang lalu gitu. Biar itu udah langsung, itu udah kasus lama lah gitu, udah tutup gitu. Anggap aja ya pasti masih ingat. Gue percaya banget tuh pasti masih ingat sampai berapa tahun ke depan juga itu pasti akan tetap ada memorinya. Cuman ya kalau itu diungkit terus nggak akan selesai. Mau lo panggil siapa orang pun bantuin, ketika dari diri lo sendiri masih terus ngungkit, masih terus nggak terima, masih terus kayak nuntut sesuatu, ya mau sampai kapan? Betul. Iya. Habis. Ya gitu teman-teman. Sama kalau dari ibunya sih ya memang itu yang gue bilang, karena udah jadi satu sama karakter, kita harus kita udah ngabisin nih energi makhluk halusnya nih dari tubuh ibunya, tapi pasti masih ada sisa-sisanya. Karena dari udah jadi satu sama dirinya dia, itu yang perlu harus diterapi, itu yang harus dibersihin benerin pelan-pelan. Karena yang tadi aja, ini bukan karakter gue, walaupun sosok udah gak ada, tapi masih suka tinggi nadanya, suka tinggi sekali-sekali gitu-gitu ya. Nah itu dari pasangannya harus bantu ngingetin, karakter lo dulu bukan begini loh, gitu. Lo tuh dulu orangnya lembut loh, gitu. Harus dibalikin lagi gitu, supaya terbiasa lagi. Dan itu dan ketika mau marah, ingat bahwa ini semua udah kasusnya udah selesai, masalah udah selesai, ya gue gak perlu marah gitu. Iya sih. Iya. Dan gak perlu ada yang dituntut untuk apa-apa lagi sih, untuk yang aneh-aneh. Tinggal jalani hidup, masa hidup di usia tua bareng sama anak, bareng sama menantu, cucu nanti. Iya, udah tinggal pergi liburan aja deh. Sering-sering gitu ya sama keluarga gitu. Pokoknya buat bapak dan ibu yang kemarin udah undang kita ke rumahnya, terima kasih. Cakoynya enak, Pak. Cakoynya enak. Dan abis itu kita lapar semua, bos. Parah, seperti biasa. Abis itu sama aja kayak penelusuran, lapar banget, parah. Tapi kita berharap berdua semoga yang terbaik yang terjadi sama bapak dan ibu tetap kembali harmonis dan tetap dekat sama Tuhan. Amin. Dan ya semoga ini bisa juga jadi pelajaran buat kalian yang nonton dan kami juga yang datang ke sana, ya buat gue sih jadi pelajaran banget ya. Jadi terima kasih. Jangan sampai cinta segitiga ya. Segi 5 gue parah. Jajar genjang dong. Gak ada otak loh. Jadi teman-teman terima kasih. Semoga teman-teman juga bukan terhibur ya, tapi lebih ke bisa mengambil makna dari atau mengambil makna dari cerita kita ya, karena akhirnya juga yang punya rumah juga sepakat untuk boleh dibikinkan video, dipublikasikan, tapi tidak memunculkan identitas bapak dan ibu itu. Tapi teman-teman, yang penting teman-teman bisa belajar sesuatu lah dari sini. Harus belajar sesuatu ya teman-teman ya. Dan buat orang-orang yang punya kemampuan, yang bisa mempergunakan kemampuannya, tolong jangan untuk jadinya ngebohongin orang-orang. Iya, kasihan gitu. Hanya untuk lo mencari uang, masa sampai segitunya gitu loh. Kasihan orang lain. Sampai jangan, kalau kita yang manusia-manusia biasa ya jangan terlalu gampang percaya juga. Dia jangan percaya sama orang-orang yang kayak gitu ya. Es terus lo ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian udah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye.